Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alda Faraskia dengan NPM 241063107056 dari Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan Rekreasi semester 4, dan saya dari kelas E. Dan saya di sini ingin memaparkan tentang kesetimbangan dan mobilitas. Sebelum masuk ke seluruh materi, kita masuk ke kesetimbangan dulu. Kesetimbangan itu sendiri berarti jika jumlah seluruh gaya yang bekerja baik pada tubuh ataupun pada benda itu jumlahnya itu 0 gitu. Kalau misalnya ada beratnya berarti nggak seimbang dong, kecuali mereka mempunyai berat yang sama atau seluruh gayanya itu 0, itu pasti bakal seimbang. Nah, kalau dalam olahraga atau dalam pendidikan jasmani itu kesetimbangan itu sangat penting ya. Karena kesetimbangan itu kalau dalam olahraga atau pendidikan jasmani itu sangat penting untuk stabilitas dan efisiensi gerak gitu. Karena dalam pendidikan jasmani dan olahraga itu sangat dibutuhkan. Nah, selanjutnya ada macam-macam kesetimbangan, yaitu ada 3. Yang pertama ada kesetimbangan stable equilibrium atau kesetimbangan tetap. Selanjutnya ada kesetimbangan labil, dan yang selanjutnya itu ada kesetimbangan netral. Nah, dari kesetimbangan tetap itu mau digoyangin kayak apapun ataupun dipindahin kayak apapun, dia itu pasti nggak bakal berpindah ataupun berubah tempatnya gitu ya. Karena dia mau digoyangin kayak apapun tuh pasti bakal tetap kayak gitu aja gitu. Adapun contohnya yaitu adalah misalnya nih, kan kalau dalam dunia gym kayak ini loh, orang mau latih boxing kan kadang ada samsak tuh ya. Samsak kan ada yang terbuat dari pasir, pasti goyangan pasir ya. Itu kalau ditonjok atau di boxing itu dia tuh gak bakal berubah gitu bentuknya, pasti bakal kembali ke semula lagi gitu. Itu contohnya ya gitu. Kayak seperti karung beras nih, mau diapain juga tuh pasti dia tuh ketika kita gantungin lagi pasti bakal kayak bentukan karung beras lagi, walaupun ditaruh kayak tiduran kayak gimana pasti bakal kembali ke semuanya. Nah, selanjutnya itu ada kesetimbangan labil ya kan, yang dimana kalau misalnya kita goyangin ataupun kita pindahin, dia tuh bakal mudah berubah ataupun bakal mudah berpindah. Nah, contohnya tidak lain dan tidak bukan itu kalau kita misalnya berjalan di atas tali. Kalau kita berjalan di atas tali tuh kadang kan kita harus kesetimbangan ya, kadang kanan kadang ke kiri. Nah, itu tidak bisa dipungkiri kalau kita tuh nggak bisa menjaga keseimbangan gitu. Makanya kita harus menjaga keseimbangan, tapi itu masuknya kesetimbangan ke labil. Karena dari definisinya pun dia bakal berpindah tempat atau mudah tergoyahkan. Nah, selanjutnya ada keseimbangan netral nih. Yang dimana kalau misalnya keseimbangan netral nih, kalau kita goyangin atau kita pindahin, itu dia bakal mudah berpindah dan tidak menjauh. Contohnya kalau misalnya kita nendang bola nih di atas permukaan yang datar, dia tuh pasti bakal mudah berpindah dan mudah menjauh, tapi tidak bakal jauh-jauh banget gitu, sesuai apa yang mau gitu. Apa misalnya ada man to man nih, kita pengen oper ke teman kita gitu, pasti langsung ke target man. Itu contoh dari kesetimbangan netral. Selanjutnya ada tingkatan kesetimbangan. Pertama dari tingkatan itu ada luas bidang tumpu, yang dimana semakin luas bidang tumpunya itu akan semakin stabil. Nah, contohnya itu di saat kita berdiri dan dibuka selebar bahu, itu pasti bakal stabil. Kalau misalnya kita berdiri dengan kaki yang rapat atau dengan kaki satu, pasti itu kurang stabil karena dari bidang tumpunya yang sangat sempit. Nah, selanjutnya itu adalah dari tinggi pusat berat badan. Nah, dari tinggi pusat berat badan ini semakin rendah dari pusat beratnya itu kita bakal semakin stabil. Nah, contohnya itu apa? Kalau kita jongkok, ya kan? Kalau pada saat kita jongkok, itu pasti bakal sangat stabil. Karena apa? Itu berat badannya rendah. Karena yang lumpuh itu kaki, ya kan? Jadi, yang kedua itu adalah tinggi pusat berat badan. Nah, selanjutnya ada posisi garis berat terhadap bidang tumpu. Nah, kalau misalnya pengen langsung buat contoh tuh kayak kita melakukan handstand. Ketika kita melakukan handstand, nah, itu posisi garis beratnya itu bertumpu pada kedua tangan, ya kan? Nah, jadi garis vertikalnya itu ada di mana? Ada di tangan, ya kan? Karena posisi beratnya itu di bidang tumpunya itu terhadap kedua lengannya. Nah, selanjutnya itu ada berat badan. Nah, berat badan itu sendiri semakin berat itu semakin sulit untuk digoyahkan gitu deh, bakal sulit untuk digoyahkan atau semakin sulit untuk dilawan gitu. Nah, contoh itu apa? Ini tuh cocok banget buat penggulat ataupun buat judo, ya kan? Karena dalam cabur mereka itu sangat diperlukan berat badan. Tapi berat badan bukan termasuk obesitas ya, tapi yang sudah diprogramkan oleh cabur-cabur mereka. Nah, selanjutnya adalah gesekan dengan permukaan. Nah, semakin besar gesekan, itu akan semakin stabil.
Contohnya itu apa? Nah, contohnya itu sepatu berpaku dalam sepak bola. Tahu kan sepatu sepak bola tuh? Nah, sepatu sepak bola itu di bawahnya itu pasti kayak ada paku-paku kecil gitu. Nah, itu berfungsi karena dia main di lapangan asli ya, lapangan tanah, bukan sintetis gitu ya. Jadi, kalau misalnya semakin besar gesekannya, pasti bakal semakin stabil mereka tuh dalam bermain. Karena ya tanah langsung, nah tancapnya ke tanah. Kalau misalnya kita pakai sepatu running, otomatis kita bakal kepleset ataupun bisa jadi terjadi cedera. Makanya semakin besar gesekan akan semakin stabil. Dengan contoh sepatu berpaku pada pemain sepak bola yang mengalami gesekan gitu. Nah, selanjutnya kita ke materi mobilitas. Tadi kan yang pertama kesetimbangan, dan sekarang kita ke mobilitas ya. Untuk definisi mobilitas itu sendiri, mobilitas pasti pergerakan dong. Nah ya, jadi mobilitas itu adalah kemampuan untuk bergerak cepat, efektif, efisien dalam berbagai situasi, ya kan. Nah, mobilitas ini sendiri itu terbagi berbagai aspek. Yang pertama itu adalah kemampuan untuk bergerak cepat dan akurat, ya kan. Yang kedua, ada kemampuan untuk mengubah arah dengan cepat, mengubah arah tubuh atau mengubah arah gerakan dengan cepat gitu ya. Yang ketiga itu adalah kemampuan untuk menjaga keseimbangan dan koordinasi ya. Nah, yang keempat itu adalah kemampuan untuk melakukan gerakan yang kompleks dan terkoordinasi, ya kan. Kompleks tuh atau yang langsung satu-satu gitu loh, tapi dia terkoordinasi dengan baik ya. Itu untuk aspek-aspek dari mobilitas. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke jenis-jenis dari mobilitas. Itu ada 3. Yang pertama ada mobilitas umum, ada mobilitas khusus, dan ada mobilitas dinamis. Kita definisikan dari mobilitas umum sendiri. Kalau mobilitas umum berarti kemampuan untuk bergerak cepat dalam situasi apapun ya. Gitu. Dan selanjutnya ada mobilitas khusus nih. Kalau khusus tuh ada kemampuan untuk bergerak dengan cepat dan spesifik dalam kegiatan olahraga tertentu gitu ya. Dan selanjutnya ada mobilitas dinamis ya kan, jenis-jenisnya. Nah, kalau mobilitas dinamis itu adalah kemampuan bergerak, ya kan? Kemampuan untuk melakukan gerak dengan berpindah tempat, tapi dengan koordinasi yang baik gitu, tanpa kayak berantakan gitu, tapi sudah terkoordinasi, ya. Itu untuk penjelasan dari jenis-jenis mobilitas. Selanjutnya, ada contoh atau bagaimana sih cara meningkatkan dari mobilitas dalam tubuh kita, gerakan dalam tubuh kita tuh. Yang pertama kita bisa melakukan gerakan zigzag gitu ya. Itu mungkin bisa secara rutin ataupun bisa dalam sesi olahraga atau PJOK. Nah, itu bisa kita lakukan karena itu sangat penting. Atau kita melakukan lari dengan cara mengubah rute, itu juga bisa. Kalau dalam permainan olahraga itu sepak bola termasuk, itu sangat memerlukan mobilitas. Terus ada juga basket, sangat diperlukan mobilitas, dan masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi kalau dalam olahraga itu yang universal tuh sepak bola, basket, ya. Itu aja untuk jenis-jenisnya. Nah, untuk kesimpulan dari kesetimbangan dan mobilitas itu sendiri adalah, kalau kesetimbangan itu kan yang dimana jika jumlah seluruh gaya yang bekerja pada tubuh atau benda itu ininya 0, jumlahnya itu 0 gitu ya kan. Kalau misalnya mobilitas itu sendiri adalah pergerakan yang berpindah tempat secara cepat, akurat, dan terkoordinasi. Jadi kesimpulannya sangat signifikan ya. Kalau misalnya kesetimbangan itu dari keseimbangan dari suatu tubuh atau suatu benda, kalau misalnya mobilitas itu adalah perpindahan baik gerak atau pergerakan dengan cepat dan akurat, efisien, efektif, dan akurat. Itu aja untuk pemaparan materi dari kesetimbangan dan mobilitas. Saya cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.